Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. How are you today? Semoga baik-baik ya, belajar di rumah, learn from home. Ya, untuk matematika hari ini quite different gitu kan, ada sesuatu yang berbeda. Jadi kelas 8B belajar matematikanya dengan Mr. Sandi pada hari ini ya, with me, oke, melalui channel YouTube Math Millennial 101 dari vlog matematika. Ya, materi terakhir kalian 8B adalah peluang ya, tentang peluang ya. Ya beginilah kondisinya, kita belajarnya santai aja ya, kita belajar. Kira-kira nanti yang akan kita coba pelajari itu misalnya seperti apa sih sebenarnya peluang itu, kemudian apa aja sih yang perlu diperhatikan saat peluang. Nah, di kelas 8B ya, apa aja sih yang perlu diketahui dalam peluang itu, kemudian peluang itu bisa nggak sih dihitung ya, terus gimana cara ngitung peluang seperti itu kan. Nah, itu nanti akan kita coba bahas melalui vlog ini. Beberapa vlog. Peluang itu apa? Peluang itu adalah suatu kemungkinan ya, suatu peluang atau suatu ya. Misalnya kayak peluang lahirnya misalnya pada peluang satu koin ya, satu koin dilempar, ada sisi angka dan sisi gambar, misal koin 1000 deh, sisi angka 1000 sama gambar angklung, kira-kira kemungkinan gambar angklung keluar berapa persen ya? 50% gitu kan. Kenapa bisa 50%? Gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh ruang sampel dan titik sampel. Satu buah dadu yang sisinya 6 ya ditos satu kali, kira-kira akan muncul apa? Akan muncul sisi apa? Sisi satu mungkin, dua bisa, tiga bisa, 4 juga bisa, 5 bisa, 6 bisa. Satu koin untuk ruang sampel koin, satu koin kalau misal ditos satu kali, kira-kira yang mungkin muncul apa? Sisi angka atau sisi gambar ya. Tadi kalau pada dadu berapa ruang sampelnya, jumlahnya 6, pada angka ada 2. Nah, jadi sebenarnya ruang sampel itu apa? Kalau dari dua kejadian yang sederhana tadi, satu buah dadu dan satu koin, maka ruang sampel adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi, seluruh ya, kumpulan dari seluruh. Terus gimana kalau misal koinnya 2? Tadi kan koinnya 1, mudah ya. Terus kalau koinnya 2 gimana? Kalau koinnya 3, koinnya 4, koinnya 10. Wah, itu gimana ruang sampelnya, Mister? Atau kalau dadunya 2, dadunya 3, itu gimana? Ya. That's very good questions for you guys. Kalau misalnya oke, perhatikan ya, untuk koinnya 2 atau dadunya lebih dari 1 pada yang satu ini. Pada 2 koin, kira-kira ruang sampel yang mungkin tuh apa aja sih gitu kan. Misal nih, tadi kan yang koin pertama yang ada double tipnya, koin kedua dia yang bersih. Oke, coba kita tos satu kali ya. Aduh, gue yang jualan. Nah, kalau tos sekali, koin pertama apa? Gambar. Koin kedua gambar. Jadi kemungkinan gambar di sini kan, gambar. Terus lagi nih, kita tos lagi. Koin pertama angka, koin kedua angka. Oh, masih angka, kedua angka. Tahu lagi. Oh, bisa angka gambar ya. Koin pertama dia gambar. Ya, koin kedua dia angka. Berarti di sini gambar angka. Nah, kemungkinan lainnya adalah dia koin pertamanya angka, koin keduanya gambar. Koin pertamanya angka, keduanya gambar ya. Gambar. Nah, jadi ruang sampel dari 2 koin adalah 4. Adalah 4. Ya, apa aja? Nah, ini cara menyatakan dengan tabel. Ya, bisa kalau dibuat pasangan terurut jadi gini. Angka-angka, gambar angka, angka gambar, gambar. Ya, ini urutannya koin pertama, koin kedua, koin pertama 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Jadi ada 4 semuanya. Terus cara lain menyatakannya gimana? Bisa dengan diagram pohon. Ya, koin 1, koin 2. Ya. Koin 1 dia kan angka atau gambar. Nah, koin 2 itu ketika yang ini angka, kemungkinan koin 2 pasti juga bisa jadi angka atau gambar. Angka gambar. Ini juga sama. Angka gambar. Cara nyatainnya gimana? Ini angka-angka, angka gambar, angka gambar, ya sama ya, angka gambar, ya terus gambar angka sama gambar. Terus kalau koinnya 3 gimana? Sama aja, tinggal ditambahin lagi. Kalau koinnya 3 ya udah pakai diagram pohon juga bisa dilanjutkan. Koinnya 3 berarti ada angka gambar lagi. Ini juga sama, ini juga sama.
angka gambar ke gambar. Nah, jadi kalau misal koinnya 3, bisa jadi koin pertama itu angka-angka-angka, ya kan? Jadi, bisa jadi dia angka-angka-angka. Ini kalau pada 3 koin ya. Angka, ya. Koin 1, koin 2, koin 3. Koin pertama jadi angka lagi misalnya. Koin kedua angka, tapi koin ketiganya gambar. Angka-angka gambar. Ya, angka-angka-angka, angka-angka gambar, kemudian angka gambar angka gambar gambar. Nah, itu cara lebih mudahnya. Angka gambar angka gambar gambar, gambar angka ya, gambar angka gambar angka gambar angka gambar. Lihat alurnya ya, sini lagi sini gambar angka gambar angka sama gambar. Ada berapa semua ruang sampelnya kalau 3 koin? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Nah, menarik nih di sini. Nah, itu kalau misalnya tadi dia pada 2 koin dan 3 koin. 2 koin tadi dia ruang sampelnya adalah ruang sampelnya 4. Ya, 2 koin. Kalau 3 koin ruang sampelnya 8. Ya. Jadi kalau 1 koin ya, kalau 1 koin dia ruang sampelnya 2. Ya, kalau 1 koin ruang sampel 2, 2 koin ruang sampelnya 4, 3 koin ruang sampelnya 8. Terus kalau misalnya 10 koin, itu ruang sampelnya gimana? Nah, itu bisa, berarti kan kalau misalnya seperti ini bisa ada rumus umumnya biar lebih mudah. N S, ruang sampel dari sesuatu itu jumlahnya berapa adalah pada koin ya, 2 pangkat N. Ini khusus koin, dia memiliki dua sisi. Misalnya kalau 1 koin 1 S sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Koinnya 2 S sama dengan 2 pangkat N, 2 sama dengan 4. Terus yang terakhir 3 koin ruang sampelnya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Gitu. Mudah ya? Insya Allah mudah. Pada 2 dadu atau lebih itu gimana? 2 dadu. Kalau pada 1 dadu, tadi 1 dadu itu ruang sampel 6. 1 dadu ruang sampelnya 6 ya. Nah, ya dia apa aja? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau misalnya 2 dadu gimana? Sama kayak tadi, bisa pakai tabel cara nyarinya atau bisa pakai diagram pohon. Kalau misalnya pakai tabel lebih ringkas kalau buat dadu ya. 1 dadu. Nah. Ini dadu 1 ke sana, dadu 2 ke bawah ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini gimana cara pakainya? Nah, misalnya pada dadu 1 itu 1 kan munculnya misalkan. Dadu 2-nya bisa apa aja? Bisa 1 2 3 4 5 6. Jadi nyata ini gini. 1 ya, 1,2 ya kan? 1,3 boleh juga sih ke bawah. 1,4 1,5 1. Nah, maksudnya apa? Ketika dadu pertama itu dilempar dia muncul 1, dadu kedua mungkin juga 1 ya, mungkin juga 2 3 sampai 6. Makanya ada begini 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6. Nah, jadi semua ruang sampel untuk 2 dadu itu adalah berapa banyaknya? 36 ya. 1 2 3 4 5 6, terus ke bawah juga ada 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 kali 6 36. Satu dadu dia NS-nya 6, kalau 2 dia 36. Terus kalau misal 3 dadu gimana? Bisa dibuat tabel, tapi tabelnya nanti tabelnya itu 32 kali 6. Bentuk tabelnya besar sekali, 32 kali 6. Kalau 4 kali 4 ya tadi tabel dadu 3-nya berapa baru dikali lagi 6. Nah, secara umumnya bisa dicari seperti ini, pakai rumus tadi ya. N S sama dengan, kalau dadu dia 6 karena sisi 6 pangkat N. Satu dadu jumlah dadu. Nah, ini tinggal ruang sampelnya. Nah, 1 dadu berarti 1 S ya. 1 S sama dengan 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 sama dengan 6. 2 dadu 2 S. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 3, 6. Jadi kalau 2 dadu dia ada 36 banyaknya. Kalau 3 dadu dia
sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 36 kali 3 ya. Berapa jadinya? 216 ruang sampel. Nah, gitu caranya cari ruang sampel untuk koin yang dia 2, 3, 4, 5 sampai 100 juga bisa. Daru juga seperti itu cara mencarinya. Misalnya mudah ya. Nah, sekarang kita ke titik sampel pada akhirnya ya. Nah, misalnya pada 3 koin tadi kan ruang sampelnya ada 8 ya, dua angka-angka ya. Koin 1, koin 2, koin 3. Koin 1 bisa angka lagi, kedua angka, ketiga gambar dan lain sebagainya sampai dia gambar-gambar. Koin 1 gambar, kedua gambar, 3 gambar. Semuanya ada 8 kemungkinan. 8 ruang sampelnya ada 8. Nah, terus ini berapakah kejadian atau titik sampel dari 3 koin munculnya 2 gambar. Munculnya 2 gambar, berarti yang gambarnya 2. Yang masuk yang mana? Ini. Ya kan? Jadi kalau yang ini titik sampel berapa yang A? 2 gambar, muncul 2 gambar, titik sampelnya ada 3. Titik sampelnya 3 ya. Minimal 2 gambar. Yang B, berapa kejadian atau titik sampel dari 3 koin munculnya minimal 2 gambar. Berarti kalau minimal 2 gambar, satu gambar nggak masuk ya. Minimal 2 gambar. Oke, ini masih masuk lagi. Minimal 2 gambar, ini masuk. Minimal 2 gambar, ini masuk. Minimal 2 gambar, ini 3 gambar masuk ya. Oke. Jadi minimal 2 gambar, berapa? Titik sampelnya ada 4. Nah, terakhir, berapa kejadian atau titik sampel dari 3 koin munculnya 3 angka? Hanya ini yang memenuhi ya. Hanya ini yang memenuhi, yang lainnya tidak ada yang 3 angka, jadi ini 1. Nah, itu titik sampel. Nah, kesimpulan dari titik sampel itu apa? Jika ada misalkan ini ruang sampel ya. Ini adalah titik sampelnya. Ini titik sampel. Ini ruang sampel yang besar. Nah, jadi titik sampel itu bagian dari ruang sampel. Bisa nggak nanti ruang sampel itu jumlahnya sama dengan titik sampel? Bisa, nanti kita bahas lagi. Ini kebetulan dia titik sampelnya lebih kecil dari ruang sampel. Nanti bisa dia ruang sampel sama titik sampel itu sama. Itu pada kejadian tertentu ya. Nah, sekalian deh kita bisa hitung peluang di sini. Nah, ini kan tadi kan peluang itu dipengaruhi oleh di awal ya. Peluang itu dipengaruhi oleh titik sampel dan ruang sampel. Misalnya gini, ini soalnya kita ganti. Berapakah peluang kejadian munculnya 2 gambar? Ya, ini soalnya kita ganti. Nah, berapa peluang munculnya munculnya 2 gambar? Berapa peluang munculnya pada 3 koin, pelemparan 3 koin, pada 3 koin, pelemparan 3 koin, berapa peluang munculnya A 2 gambar, B minimal 2 gambar, C 3 angka. Ya, ini kita sebutnya peluang A, peluang B, peluang C. Kita sebutnya peluang A, peluang A. Ya, ini kita sebutnya peluang B, sebutnya peluang C. Ya. Ini peluang munculnya 3 gambar. Ya, tadi namanya itu kan peluang dipengaruhi oleh ruang sampel dan titik sampel. Berarti ini muncul 2 gambar itu kemungkinan berapa persen? 3/8. Ya. Karena ini kalau dibuat persentase sama dengan 300 dibagi 8. 300 dibagi 8 sama dengan berapa? 3, 2, 4, ya 60. 8 kali 7, 5, 6. Sorry, ternyata salah tadi ya. Oke, nah kalau misalnya pada 3 koin, peluang munculnya 2 gambar. 2 gambar kan 3. Dari semuanya 8, jadi kemungkinannya ada 3/8. Kalau dipersentasekan bisa ya, seperti ini. Jadi kira-kira ada 37, ini 40, berapa ini? 37,5%. Nah, peluangnya adalah 37,5%. Tapi sebenarnya menyatakannya hanya 3/8 juga sudah benar. Ya, peluangnya 3/8 atau 37,5%. Nah, ditulis rumusnya gini, PA sama dengan NA per NS. Apa NA tadi? NA itu adalah titik sampel dari A. Titik sampel ada 3. Ruang sampel darinya dari 3 koin, NS sama dengan 8. Jadi peluangnya adalah 3/8. Peluang kedua, minimal 2 gambar. Nah, ada 4. Peluang B sama dengan NB per NS. NB adalah titik sampel dari B. Titik sampelnya ada 4. Ruang sampel ada 8 ya, karena semuanya 3 koin kan. 3 koin dia ruang sampelnya 8. 3 koin. Jadi ini berapa?
4/8 sama dengan 1/2 atau 50%. Yang terakhir, satu angka. Ya, peluang C sama aja ya dia caranya. Peluang C sama dengan N titik sampel C dibagi dengan ruang sampelnya. Sama dengan NC-nya berapa? 1. NS-nya adalah 8. Kalau misalnya mau dibuat persentase juga bisa dikali 100%. Ya, itulah cara mencari peluang. Pada dadu juga sama aja, ya. Oke, mungkin itu sekian pada di vlog yang pertama. Nanti yang di selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi tentang peluang. Ya, yang misalnya dia peluang campuran, 1 dadu dan 2 koin, nah, dan sebagainya. Oke, mungkin kalian bisa coba cari sabar loh. Nah, kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Jawab pertanyaan-pertanyaan di buku halaman 52 ya, di buku kalian. Ya, nomor 1 ya, 1, 3. Oke, kita coba bareng-bareng aja deh ya. Kita coba bareng-bareng nomor 3. Sebuah koin dilempar sekali, peluang muncul angka adalah berapa? 1/2 ya. Karena kenapa tadi? Sebuah koin muncul angka, kita ruang sampelnya adalah 2 ya, angka dan gambar. Titik sampelnya adalah angka. Titik sampelnya ada 1, ruang sampelnya ada 2, jadi 1/2. Seperti itu. Nah, nomor 1, pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian muka dadu berjumlah 5. Ya, yang tadi yang tabel dadu berarti yang berjumlah 5 itu yang mana? 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1 ya. Seperti itu. Ya. Nomor 2 tentang frekuensi harapan. 3 mata uang dilempar. Oke, nah ini akan kita bahas di vlog selanjutnya nomor 2. Ya, kemudian ya tentang frekuensi relatif ya. Nah, seperti itu tentang peluang ya. Terus banget untuk belajar online-nya. Ya, hari ini topik dasar selesai, yaitu tentang apa itu peluang, kemudian apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel, gimana cara ngitung peluang. Oke. Thank you so much for attention. Good luck for the next time. Assalamualaikum.